dari diet yang diikuti Kak Caca ini, diet J Park ini memang menerapkan diet yang ekstrim ya. Nah itu serem banget ya Kak, side effect-nya tadi. Kira-kira jadi gimana sih Kak tips diet yang sehat yang gak menyiksa diri yang tapi enjoy aja gitu, itu gimana sih Kak? Oke, selamat siang Sobat Milenial sekalian. Kembali lagi di podcast kita, Fromcast untuk kamu. Jadi di sini bersama aku kembali, Anissa, sebagai podcaster yang akan membantu sesi podcast kita di siang hari ini. Jadi mungkin Sobat Milenial sekalian udah pernah denger ya terkait diet ataupun cara menurunkan berat badan. Dan ada juga nih teman-teman yang mungkin penggemar K-pop mungkin, K-drama, dan di situ juga ada tips dan trik untuk diet K-pop, diet aktor ini, aktor B. Oke, jadi sembari kita mengulik nih terkait tren diet K-pop, mungkin aku undang pembicara hebat kita, pembicara kece kita pada podcast hari ini, itu ada Kak Kania dan Kak Caca. Boleh saya tanya dulu Kak? Oke, boleh kenalin diri dulu Kak? Oke, halo Sobat Milenial semua, nama aku Kania, di sini aku sebagai ahli gizi. Halo, aku Caca sebagai mahasiswa. Oke, nah di sini aku dengar Kak Caca itu berpengalaman banget ya terkait untuk diet K-pop ini. Boleh diceritain dong Kak gimana? Oke, jadi aku itu udah pernah ikutin beberapa diet K-pop gitu ya Kak. Nah, jadi yang akhir-akhir ini tuh aku ikutin diet J Park. Jadi diet J Park ini tuh makannya sama 3 kali sehari. Tapi kalau buat sarapan bangun tidur dia tuh langsung minum kopi Kak. Terus kalau buat makan siang dia tuh cuma makanan ringan kayak keripik, coklat. Nah, buat makan malamnya itu bebas, bisa juga makan cemilan. Nah, tapi diet ini juga menghindari sedikitkan buat konsumsi garam gitu. Oh lah, itu keripik makan siang itu gimana gitu Kak kondisinya? Keripik apa kenyang gitu Kak kira-kira? Ya, gitu deh Kak. Terus kalau untuk cemil malam-malam itu setahu aku biasanya tuh naik berat badan ya Kak, bukan nurunin. Nah mungkin daripada kita menduga-duga nih guys ya, kita langsung aja limpahkan atau alihkan kepada Kak Kania selaku ahli gizi kita pada siang hari ini. Boleh Kak? Oke, jadi bisa kita lihat ya dari diet yang diikuti Kak Caca ini, diet J Park ini memang menerapkan diet yang ekstrim ya. Kita bisa bahas dari beberapa poin. Yang pertama, penggunaan garam. Sobat milenial nih perlu tahu nih kalau kita tuh penggunaan garam sehari itu sekitar 2000 mg atau setara dengan 1 sendok teh. Terus ya, yang kedua itu J Park ini menerapkan late night meal ya, gitu ya. Jadi sobat milenial juga harus tahu nih kalau kita itu nggak boleh makan atau nggak boleh makan apapun itu 3 jam sebelum tidur. Terus harus dipastikan kalau kita tidur itu dalam keadaan perut yang kosong gitu. Jadi kalau misalkan kita nih makan gitu terus langsung tidur, nah itu kan nggak baik banget ya. Nah, hal yang pertama bakal terjadi itu adalah menghambat proses pencernaan. I see. Ini saya ini tipe yang suka nyendol malam-malam juga sih Kak. Jadi kira-kira gimana sih Kak jadinya kalau kayak gitu, kalau se-ekstrim itu? Sebenarnya diet yang Kak Caca lakuin tadi dengan meniru J Park itu kurang baik ya, karena itu termasuk ke dalam fat diet. Apa tuh Kak fat diet? Masih asing soalnya. Nih sobat milenial ya, fat diet itu adalah jenis diet yang sangat ketat nih kebetulan. Terus dia itu biasanya hanya mengonsumsi jenis makanan tertentu, terus mengkombinasikan sedikit makanan gitu dalam jangka waktu yang pendek gitu. Kak, aku mau tanya nih, kira-kira kalau dampak lanjutnya kalau kita konsumsi melakukan fat diet ini terus itu gimana Kak? Sebenarnya hal yang paling berbahaya itu kita akan menyebabkan gangguan makan gitu loh, yang biasa disebut eating disorder. Nah, sobat milenial nih perlu tahu, eating disorder itu adalah kondisi terkait perilaku makan seseorang yang tidak normal gitu. Nah, nantinya akan berdampak pada kesehatan fisik dan mental gitu. Terus juga akan menyebabkan kita kurang berkonsentrasi, lemas, terus kita kekurangan vitamin, mineral, karbohidrat, protein, dan lemak gitu. Sedangkan zat gizi ini kan sangat dibutuhkan ya untuk tubuh kita gitu kan. Nah, kalau misalkan salah satu dari zat gizi ini nggak kita konsumsi, berarti nggak baik juga dong buat kita. Nah itu serem banget ya Kak side effect-nya tadi. Kira-kira jadi gimana sih Kak tips diet yang sehat yang nggak menyiksa diri yang tapi enjoy aja gitu, itu gimana sih Kak kalau dari Kak Kania?
Sebenarnya kalau untuk diet itu zaman sekarang tuh udah banyak banget ya, di mana-mana kayak buka internet apa cari diet gitu kan pasti udah banyak gitu. Nah, terus marak lagi penjualan obat dan penurun berat badan, suplemen gitu. Tapi jenis diet yang baik itu sebenarnya defisit kalori gitu, dengan catatan zat gizinya harus seimbang juga antara karbo, protein, lemak, vitamin dan mineral gitu dalam jumlah yang cukup. Terus dibarengin juga nih sama pemilihan makanan yang tinggi serat gitu ya. Terus beraktivitas fisik, berolahraga gitu biar nanti badan-badan sobat milenial tuh kayak wah body goals gitu kan. Impian semua orang gitu. Jadi memang prinsip diet itu nggak boleh menyakiti diri. Bener. Nah, sobat milenial mungkin udah denger ya tadi saran-saran nih dari kakaknya. Jadi sebenarnya diet sehat tuh simple ya kak, simple, nggak mahal, nggak mahal dan nggak menyiksa diri. Itu sih inti keyword dari podcast kita hari ini. Jadi nggak perlu susah-susah mau nyari tren diet K-pop yang ujung-ujungnya ekstrim dan menyiksa diri sendiri. Padahal diet sehat tuh banyak solusinya gitu. Mungkin ada sepatah dua patah kata nih kak terakhir untuk sobat milenial kita. Jadi ya sobat milenial semua, jadi kita tuh bisa diet, terserah mau diet apa, tapi dipilih yang memang diet yang dianggap cukup atau dianggap pas untuk tubuh kita gitu, dan yang pastinya harus tetap menjaga kesehatan kita juga gitu. Oke, udah banyak banget saran-saran yang dikeluarkan oleh para narasumber kita. Jadi mungkin itu aja ya podcast kita di siang hari ini. Dan untuk sobat milenial sekalian, sobat pendengar sekalian, mungkin saran-sarannya tadi boleh nih langsung diterapin di kehidupan nyata kalian ya. Intinya jangan diet yang menyiksa diri. Oke. Aku mau ngucapin terima kasih banyak nih kak untuk kak Kania dan kak Caca selaku narasumber kita pada siang hari ini. Dan makasih juga untuk para pendengar yang udah stay di podcast kita, di channel kita, dan see you soon untuk podcast-podcast selanjutnya. Boleh? Say hi. Dadah.